Esok paginya, sepulang bekerja, Mio langsung merawat Yakimaru yang terluka. Sedangkan di sisi lain terlihat Tahumaru yang tidak lain adalah adiknya Yakimaru memohon kepada Daigo untuk ikut serta dalam peperangan kali ini. Tetapi ditolak oleh Daigo. Dia bahkan dilarang oleh sang ibu dan berpikir jika ibunya selama ini membenci dirinya. Lalu Tahumaru pun pergi dengan Hyogo dan Mutsu. Di perjalanan, ia mengingat kembali masa kecilnya yang dimana sang ibu selalu berdoa kepada Dewi kasih sayang yang tidak memiliki kepala. Ia merasa jika ada hal penting yang disembunyikan oleh ayah dan ibunya selama ini. Kembali ke Yakimaru yang terluka, meskipun kini Yakimaru dapat berbicara, dia tetap memilih untuk diam karena merasa suaranya terlalu berisik. Namun anehnya, ia sangat senang mendengar Mio ketika bersenandung. Perlahan Yakimaru mulai pulih meskipun dengan kaki kayu. Kini dia siap bertarung dengan iblis yang sudah mengalahkannya. Akan tetapi sepulang mengalahkan iblis itu, Dororo sangat terkejut karena semua yang ada di sana sudah tewas tak bernyawa, dibantai oleh pasukan Daigo yang mengira jika Mio adalah mata-mata dari klan Sakai. Yakimaru langsung terbakar amarah. Tanpa ampun ia menebas prajurit yang ada di sana. Di perjalanan berikutnya terlihat Yakimaru menggendong Dororo yang sedang sakit. Beruntungnya mereka bertemu dengan seorang biarawati yang sukarela merawat Dororo. Di episode ini kita kembali flashback ke cerita Dororo, di mana ayahnya dulu adalah seorang yang hebat. Dia adalah pemimpin klan Hibokuro, yaitu kumpulan petani yang hanya merampok para samurai. Suatu ketika Itachi berkata kepada ayahnya Dororo untuk bergabung dengan para samurai karena kekuatannya sekarang sudah diakui. Tapi hal itu malah membuat ayahnya Dororo marah besar hingga suatu hari Itachi mengkhianati ayahnya Dororo dan bergabung dengan para samurai demi mendapatkan uang dan juga kekuasaan. Dan akhirnya ayah Dororo pun harus mati di tangan para samurai. Takdir kejam ini sudah menyelimuti Dororo sejak masih sangat kecil. Kini Dororo tinggal berdua dengan sang ibu. Karena kelaparan dan tidak memiliki uang, sang ibu pun harus mati lemas di tengah-tengah taman bunga Majusage. Kembali ke masa depan, kini Tahumaru mendapatkan informasi penting tentang bayi yang hilang 16 tahun lalu. Tapi karena tidak dapat informasi yang valid, Tahumaru kemudian bertanya langsung kepada Daigo tentang bayi itu. Tapi hal itu malah membuat Daigo marah besar. Atas hal itu, Tahumaru menjadi kesal dan pergi ke sebuah desa. Yang ternyata di desa itu terdapat sebuah danau yang dihuni oleh iblis. Bersama pasukannya, Tahumaru mencoba mengalahkan iblis itu, tetapi tidak berhasil. Karena iblis itu diuntungkan jika bertarung di dalam air. Alhasil Tahumaru dengan bersama pasukan dan juga warga desa membuat bendungan besar, bertujuan agar iblis itu tidak dapat bersembunyi lagi di dalam air. Waktu penyerbuan tiba, awalnya Tahumaru dapat memojokkan iblis itu, tapi bendungannya hancur ketika dilempar batu besar oleh iblis tersebut. Di saat semua terpojok, tiba-tiba saja Yakimaru datang dan mengalahkan iblis itu dengan mudahnya. Tahumaru pun berterima kasih dan memberikan sejumlah uang. Tetapi di sini ada hal yang mengganjal di antara mereka berdua. Tahumaru akhirnya mengetahui semua kejanggalan yang dia rasakan selama ini setelah bertanya kepada sang ibu. Di saat yang bersamaan, Yakimaru muncul dan bertemu dengan ayah, ibu, juga adiknya. Akan tetapi, Daigo malah langsung menyerang Yakimaru. Awalnya Tahumaru menentang Daigo karena yang akan dibunuh itu adalah kakak kandungnya sendiri yang selama ini dikorbankan kepada iblis. Tapi Daigo malah menyuruh Tahumaru memutuskan perjanjiannya dengan iblis jika ingin tubuh kakaknya kembali, dengan taruhan kehancuran negerinya sendiri. Singkat cerita, Daigo dengan Yakimaru bertemu di sebuah perbatasan Asakura. Tidak lama Tahumaru juga tiba. Kini Tahumaru sudah membulatkan tekadnya untuk membantu Daigo. Dengan kata lain, saat ini Tahumaru tidak lagi ragu untuk membunuh Yakimaru, karena bagi mereka Yakimaru sudah membahayakan kemakmuran negeri Daigo.
Setelah pertarungan kakak beradik, sang ibu pun datang sambil menangis. Ibunya Hyakkimaru meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya dan berniat bunuh diri. Tapi semua drama ini usai ketika bangun di perbatasan itu runtuh. Setelah pertarungan panjang, Hyakkimaru dan Dororo menyempatkan diri untuk berendam di air panas. Di sana lagi-lagi mereka bertemu dengan kakek tua yang tanpa sengaja melihat peta yang tiba-tiba saja muncul di punggungnya Dororo. Ternyata peta itu adalah tempat persembunyian harta karun yang disimpan oleh ayah Dororo sewaktu masih hidup. Peta ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada di punggung ibunya Dororo dan yang kedua di punggung Dororo sendiri. Kakek menyadari peta itu bisa muncul jika punggung Dororo dihangatkan. Dan sebelum pergi, kakek berkata jika sesuatu yang ada di punggung Dororo itu bisa merubah dunia suatu saat nanti. Tidak lama kemudian, Dororo malah bertemu dengan Itachi yang langsung membawanya. Itachi meminta peta yang ada pada Dororo, tapi Dororo berdalih tidak tahu apa-apa. Itachi menjelaskan jika itu adalah peta harta karun yang disembunyikan ayahnya selama ini. Itachi bahkan menggali kuburan ibu Dororo demi mendapatkan peta itu. Kini Itachi membawa Dororo menuju ke tempat yang ada di peta itu meskipun belum lengkap. Setibanya di tepi pantai, mereka bertemu dengan pria yang tidak memiliki lengan yang menawarkan perahu. Ternyata perahu itu ditalik oleh sepasang hiu yang bernama Jiromaru dan Saburomaru. Hiu ini bukanlah hiu biasa, mereka memangsa semua manusia yang ada. Dan pria yang buntung ini adalah pemiliknya yang berniat menjebak Itachi dan kawan-kawan guna dijadikan mangsa untuk hiu itu. Mereka semua bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan pasrah dengan keadaan. Tapi atas ide dari Dororo, akhirnya mereka bisa lolos dan berhasil sampai ke tempat tujuan. Sesampai di pulau itu, Itachi malah menelanjangi Dororo. Karena hal itu tanpa sengaja, petanya muncul. Itachi pun langsung menuju ke tempat harta itu berada, sedangkan Dororo ditinggalkan begitu saja. Bersamaan dengan itu, pria buntung yang marah karena Saburo mati, menyuruh hiunya Jiromaru untuk memakan mayat Saburomaru. Dan seketika Jiromaru berubah menjadi iblis dan berniat memakan Dororo. Sebelum itu terjadi, Hyakkimaru tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Kishin. Di lain sisi, rupanya Tahumaru datang bersama pasukannya ke pulau itu untuk mengejar Hyakkimaru. Mereka semua terkepung dan harus melarikan diri, sedangkan Hyakkimaru harus bertarung kembali dengan Tahumaru. Di atas gunung, Itachi tertembak anak panah. Sebelum mati, Itachi mengatakan ingin melihat harta karun itu agar bisa mati dengan tenang. Setelah menemukan harta itu, Dororo masih bingung menggunakannya untuk apa. Alhasil, uang itu masih tetap disimpan di sana, sedangkan mereka melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari berlalu, Tahumaru meminta izin kembali untuk memburu Hyakkimaru. Sedangkan Daigo sendiri harus berperang melawan Asakura. Singkat cerita, mereka bertemu di sebuah lereng gunung dan bertarung. Di sini Hyogo dan Mutsu harus kehilangan lengan mereka. Pertarungan berhenti ketika tiba-tiba datang bala bantuan yang membuat Hyakkimaru jatuh ke dalam tebing bersama sebuah kuda putih. Sedangkan Dororo dibawa oleh pasukan Daigo sebagai sandera. Setelah Dororo tertangkap, ia malah dibebaskan oleh ibunya Hyakkimaru. Di sini ibu Hyakkimaru sedikit curhat tentang isi hatinya yang begitu menyesal karena telah mengorbankan Hyakkimaru. Lalu mereka berdua pun pergi untuk mencari keberadaan Hyakkimaru. Di dalam perjalanan itu mereka harus terdampar di sebuah desa kecil yang tentunya berisi orang-orang korban peperangan. Sedangkan Hyakkimaru sekarang terlihat hampir menjadi iblis dengan aura iblis yang begitu kental, dengan dibantu kuda yang sebelumnya jatuh ke jurang bersama Hyakkimaru yang kini sudah berubah menjadi iblis. Akhirnya Hyakkimaru dipertemukan lagi dengan Tahumaru dan kawan-kawan yang saat ini sudah memiliki kekuatan iblis, yang dimana Tahumaru memiliki mata iblis sedangkan Hyogo dan Mutsu memiliki tangan iblis. Mereka kembali bertarung di mana pertarungan kini sangat sengit karena kekuatan iblis pada diri mereka.
Setelah Hyogo dan Mutsu kalah, tangan Yakimaru tiba-tiba saja kembali. Kemudian Tahumaru memancing Yakimaru untuk bertarung di dalam istana Daigo. Dengan keadaan istana yang hampir runtuh, mereka tetap bertarung satu sama lain. Aniki. Di sisi lain, ibu Yakimaru coba memasuki istana Daigo dengan melewati pintu rahasia yang ternyata di sana sudah ada ayah angkat Yakimaru yang bernama Jukai. Mereka berdua berniat menyelamatkan Yakimaru. Di saat-saat terakhir, Tahumaru tersadarkan dan melepaskan mata iblis yang membuat mata Yakimaru kembali di waktu bersamaan. Ibu Yakimaru datang dan menuntun Yakimaru keluar istana. Sedangkan ia sendiri berniat mati bersama Tahumaru dan Jukai. Di akhir film, Yakimaru yang saat ini sudah sempurna terlihat memasuki aula neraka, yang ternyata di sana sudah ada Daigo. Yakimaru mengucapkan kata perpisahannya sebagai manusia yang membuat Daigo menyesali semua perbuatannya. 俺の行く道は俺は人だ生きろ鬼神にすがらねばいたらわしが望んだ大鬼神が欲するほどの思い